Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yasmin Khairunisa. Saya dari kelas PSM 23C. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video kultum mengenai sholat. Baiklah, mari saja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita semua selalu sehat dan dalam perlindungannya. Tidak lupa pula sholawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baiklah hadirin yang berbahagia, pada pagi hari yang cerah ini, izinkan saya menyampaikan materi yang berkaitan dengan sholat. Sholat merupakan kewajiban bagi pemeluk agama Islam. Rasulullah SAW bersabda, sholat itu seperti sebuah tiang di dalam agama. Hal ini dapat ibaratkan seperti sebuah rumah. Jika tidak mempunyai tiang maupun tembok sebagai penyangga, pasti roboh dan tidak dapat berdiri. Begitu pula dengan agama. Mengingat betapa pentingnya sholat, maka orang yang sedang sakit pun tetap diwajibkan sholat. Apabila tidak mampu berdiri, bisa sembari duduk atau tiduran sesuai ketentuan yang telah diatur. Rasulullah SAW pernah berkata, kalau manusia mengetahui bahwa pahala sholat subuh dan asar, maka setiap orang akan mendatanginya walaupun harus merangkak. Hal ini dapat menjadi bukti bagi kita betapa besarnya pahala dari mengerjakan sholat. Sholat tidak hanya menjadi suatu kewajiban saja, melainkan juga sebagai bukti keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Quran surah Al-Ma'un ayat 4-5, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, celakalah mereka yang sholat, yaitu orang-orang yang telah lalai sholatnya. Orang-orang yang tidak mengerjakan sholat, maka akan celaka dan rugi. Jika sholat seseorang baik, maka amalan yang lain ikut baik. Namun, apabila sholatnya buruk, maka amalan lainnya juga ikut buruk. Sholat sebaiknya dilaksanakan tepat waktu secara khusyuk. Saat kumandang azan terdengar, bersegeralah datang ke masjid. Namun untuk perempuan, lebih diutamakan sholat di rumahnya masing-masing. Sholat juga berfungsi mencegah perbuatan keji dan mungkar. Hal ini seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Ankabut. Dengan demikian, seseorang tidak akan melakukan perbuatan dosa seperti mencuri, berzina, melakukan tindak kekerasan, dan lain-lain. Apabila banyak orang yang meninggalkan sholat demi duniawinya, bukan tak mungkin bagi ancaman bahaya bertubi-tubi. Hal ini telah ditafsirkan langsung pada Al-Quran dalam surah Al-Mudatsir ayat 42-43 yang berbunyi, kenapa kalian masuk neraka Sakor? Kami ini dulu tidak mengerjakan sholat. Nah teman-teman, jadi berdasarkan fakta tersebut, tidak rajin sholat bisa saja menimbulkan efek domino yang cukup membahayakan. Sebagai contoh, Nabi menyuruh anak kita untuk sholat wajib mulai dari 7 tahun. Kalau 10 tahun tidak sholat, maka Nabi suruh pukul. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang artinya berbunyi, perintahkan anakmu sholat ketika umur 7 tahun dan pukullah dia kalau dia belum sholat sampai dia umur 10 tahun, dan pisahkan tempat tidur antara anak laki-laki dan perempuan. Hadis riwayat Abu Daud. Dengan demikian, ada baiknya kita sudah mengajarkan anak sejak dini pentingnya melakukan sholat wajib secara
baik secara sendiri dan berjamaah, terlebih menjadi tiang agama yang kuat. Terdapat isi hadis mengenai sholat, yaitu berbunyi, sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikannya, maka sungguh ia telah menegakkan agama Islam itu. Dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Baihaqi. Hadis di atas menggambarkan betapa pentingnya sholat. Bahkan sholat diibaratkan sebagai tiang atau pondasi agama. Bayangkan saja, bila rumah didirikan tanpa pondasi, apakah rumah itu bisa berdiri tegak? Tentu saja jawabannya tidak. Pun demikian dengan agama Islam. Jika kita tidak mendirikan sholat, ruh Islam di dalam diri seorang muslim akan mudah roboh. Bahkan dalam hadis lain Nabi Muhammad pernah bersabda, yang pertama kali ditanyakan kepada seorang hamba pada kiamat adalah perhatikan kepada sholatnya. Jika sholatnya baik, dan dia akan beruntung. Dalam sebuah riwayat disebutkan dia akan berhasil. Dan jika sholatnya rusak, dia akan gagal dan merugi. Maka artinya sholat merupakan ibadah wajib yang tidak bisa kita tinggalkan begitu saja. Sebab sholat adalah tiang agama dan merupakan amalan yang akan Allah hisab pertama kali di akhirat kelak. Untuk itu, umat Islam di seluruh penjuru dunia mengenal sholat sebagai syariat Islam yang wajib dikerjakan oleh setiap muslim. Warga Jawa mengenal sholat dengan sebutan sembahyang, yaitu asalnya sembah dan hyang. Secara kasat mata, sholat tampaknya sederhana dan mudah dilaksanakan. Namun masih ada yang lalai dalam mengerjakannya. Padahal Allah memerintahkan pada umat Nabi untuk kebaikan dan keberuntungan dirinya sendiri dan orang lain. Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56-57 yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Aku juga tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberiku makan. Dengan demikian, seorang mukmin yang terbiasa sholat 5 waktu, hakikatnya ia berdisiplin waktu, kebersihan, janji, berfikir, dan kesehatan. Semakin jelas bahwa orang yang mengerjakan sholat akan mendapatkan kemuliaan. Allah akan menampakkan tanda-tanda lewat wajahnya yang bercahaya. Baiklah, sekian dari kultum yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.